Pak Wapres juga demikian, Pak Wapres juga minta kapan kira-kira akan berkunjung ke sini. Tadi kami sudah jawab untuk saat ini belum bisa, menunggu kami dulu beri waktu untuk melaksanakan langkah-langkah penanganan. Begawan tetap masih bicara masalah bencana alam banjir di Sumatera. Ini saya melihat, saya amati loh, salah satu keluarga pejabat negeri ini yang anteng dan tidak ada reaksi apa-apa atas terjadinya bencana di Sumatera itu, sepertinya dari keluarga Jokowi. Ini saya tidak menuduh loh. Dan hanya keluarga dia aja. Partai pendukungnya, yakni PSI, organ relawannya, lalu youtubernya, sama Jokowers di medsos. Seolah tidak kelihatan tuh kepedulian ujian saudara sebangsa dan setanah air yang sedang menderita ini. Nah, kemarin katanya sih PSI lagi menggalang dana. Tidak tahu tuh. Lagi ada bencana malah mengadakan acara. Tapi katanya untuk menggalang dana. Tidak tahu lah ini. Bila tidak percaya, ya cari aja. Gulai dewe apa yang sudah ada atau muncul berita yang mereka memperlihatkan saudara sebangsanya yang kena musibah dan dia peduli. Nah, dari jurnalis-jurnalis yang terbiasa nongkrong di Solo sana, di depan rumahnya Jokowi belum ada kutipan video pernyataan duka cita atau ungkapan ikut bersedih yang diberikan sama mantan presiden ini. Saya nunggu ini. Ya kok pada bisu tidak merasa ikut ada luka itu atas kejadian banjir bandang di Sumatera ini. Aneh kan? Beda kalau lagi melayani yang pada antri itu. Sakit aja direwang-rewangi. Ayo dong lakukan sesuatu. Apa yang kayak gitu loh. Kalau nggak mampu secara materi ya bergerak di sana, bantu penanganan secara langsung. Bila tidak memungkinkan ya ikut mengkoordinir donasi, buka rekening. Tuh relawan tuh. Daripada berisik menuin medsos. Kumpulin aja tuh, kerahkan ke Sumatera. Orang-orang macam Andi Aswan, Adi Dermawan, Diana Murni yang suka ngelet-ngelet, ajain ke sana tuh. Bantuin warga di sana. Bisa nggak? Mampu nggak? Berani nggak? Daripada energi besarnya ngabisin durasi diskusi tapi nggak ada isinya sama sekali. Malah membodohin rakyat. Percuma itu. Tinimbang juga ikut debat atau di talk show, di TV, malah gawe rusuh, ngajak gelut. Omongannya tanpa dasar, tanpa data, mau ngawut tok, bohong-bohongan aja. Nah itu khusus buat Diana Murni itu. Pas di lokasi bencana nanti jangan langsung plorat-plorot. Malah anak-anak sekolah malah pada prai nanti, pada libur. Ya, hanya kancutan karo kutangan malah ciloko, gawe isin. Itu. Di sana itu Cancut Taliwondo, bukan cancutan tok. Tahu Cancut Taliwondo tahu nggak? Bekerja keras untuk membantu saudara kita yang sedang tertimpa masalah di Sumatera sana. Gerak tangkas dan tengginas dibutuhkan. Bantu aparat bereskan masalah yang ada di sana. Bersihkan lumpur, mudeng. Mau jadi gede ini omongannya tok, rasa mikir. Kalau nggak bisa ke sana, ayo bantu lewat apa? Lewat PMI lewat lembaga-lembaga bantuan yang lain supaya sampai di sana. Atau lewat partai, partai. Ini kesempatan kalian ini buat ada kontribusi konkret. Bawa nama juga Jokowi, nama Jokowi. Ben gede sisan. Ojo gegeran terus di TV, boseni itu loh. Di podcast ngerumpiin ijazah melulu. Ijazahnya ora enak. Omongin tok. Bosen ini masyarakat ini. Lalu sementara laran sih perkara ijazah. Ya? Bantu saudara-saudara sebangsa di Sumatera yang lagi menderita itu. Lawang kapasitas dan kemampuannya ya ora enek kok. Ngopo jadi melu narasumber malah bikin malu Pak Jokowi aja. Ijazahnya mbuh ra weruh
Itu diulalik tok itu loh. Terus bara JP itu Jokowi Mania, Solmed, pasukan bawah tanah, Sri Kandi, sopo koncone Jokowi apa-apa itu. Hah? Sama yang lain, naik truk aja rombongan budal di Sumatera. Sekalian piknik, berani dah itu. Ya, tapi gimana mau berharap banyak sama Jokowers itu lah, wong keluarganya aja loh. Gibran aja loh jadi wapres tuh. Ya ngono kae. Ngono kepiye menurut Om Begawan? Masa iya mau meninjau bencana kok mesti memastikan ke kepala BNPB bilang Senin mau datang? Ya apa-apaan ini? Sampai Selasa siang tidak ada kabar lanjutannya. Lagi mau meninjau bencana kayak jagong manten. Wah, ciloko ini rakyat kita ini. Seriusan ini. Bagi Om Begawan gak mudengke sama sekali ini. Ini memastikan loh ya, bukan memberitahu saja loh. Itu katanya Gibran itu representasi milenial katanya, Gen Z, pemimpin muda. Lah kok hingga lebih dari 5 hari usai musibah tidak muncul di kawasan bencana. Harusnya sesuai aturan tuh wakil presiden tuh yang ngurusi bencana, bukan presidennya itu. Nengok rakyatnya itu dialog sama warga apa yang dibutuhin, ngasih motivasi, malah angslop. Malah sama presiden kalah cepat itu. Duluan kepala negara. Pak Prabowo yang usianya sudah hampir 80, sudah satses. Ya, gercep gitu loh. Masih fit. Ya maklum lah, Pak Prabowo kan mantan prajurit, jadi memang fisiknya hebat. Sorry bae, aku tadi curiga itu. Kalau sebelum ninjo, kenapa sih mesti berkomunikasi sama kepala BNPB? Maksudnya kepiye kuwi? Kok ndadak kencan barang? Itu apa buat dicariin tempat kunjungan? Itu saya harus ditangani dengan baik. Ora usah ngelangi, ora usah numpak kapal gitu lah. Panggonane sing penak gitu, ora ada cara pendaratan heli apa piye. Saya jadi curiga lagi nih, boleh toh? Milih yang lokasinya ndak bikin kemeringat buat jalan kaki ya bisa. Berani ndak nyebrang sungai besar lewat Sungai Lubuk Minturun misalnya, atau Batang Karo, nemui warga yang terdampak, yang terisolir, nengok korban bencana, jangan hanya di kota, di pusat pemerintahan, mereka pasti akan jauh lebih mudah tertangani. Berani nggak masuk ke pelosok? Yang tidak ada jembatannya sekarang, hancur karena gelundungan kayu, hasil tebuangan liar, pembalaan liar, illegal logging, karena kesalahan Menteri Kehutanan yang memberi izin para pengusaha-pengusaha kelas kakap biadab itu. Akhirnya masyarakat yang menderita. Datang itu di pedalaman-pedalaman, di pelosok-pelosok yang mungkin sampai siang tadi, hari ini belum dapat bantuan. Banyak itu. Bahkan menurut data BNPB terbaru loh, jumlah pengungsi itu tembus 1 juta orang. Hebat nggak? Penderitaan rakyat semakin menderita. Apa yang Gibran tidak bergerak itu hatinya? Tidak ada rasa terenyuh mesake dengan mereka. Siapa sih yang bisa menjamin mereka posisinya diketahui pasti? Belum lagi sing do ngungsi di hutan, kesulitan makan, kelaparan, kehujanan, kedinginan, tidak punya tempat ngungsi yang representatif, bisa untuk tidur, istirahat. Lah ini kok ya randang budal sakjane ana problem di mana atau ini? Ini tugas wakil presiden bencana-bencana seperti ini nih. Harusnya gerak cepat duluan tuh wakilnya. Nggak mungkin loh terkendala perkara teknis, nggak mungkin. Misalnya apa warganet sing melu, jaluk melu. Mosok ya arep enek sing melu. Atau dilarang tuh Gibran nginep di wilayah bencana, berbahaya. Ya mungkin seperti itu. Pak Jokowi pernah kerja loh di perusahaan kayu di Aceh. Ya silahkan ke Aceh, berkunjung di mana dulu bapaknya pernah kerja. Tanya, Pak, dulu kerjanya di mana? Sekalian saya reuni ke sana.
Siapa tahu bisa ketemu sama teman-teman Pak Jokowi yang kerja di sana. Banyaklah. Pilihan dan segera mangkat, bergerak itu, jangan meneng wae. Masyarakat sudah menunggu ini. Menjalani aktivitas yang bisa meringankan beban masyarakat. Kalau melihat peristiwa banjir di Sumatera ini, khususnya di Aceh, Sumatera Utara sama Sumatera Barat, kan kayak idealnya nih. Kamis atau Jumat kemarin, Wapres itu sudah sampai di lokasi, ngubek-ngubek lokasi bencana. Sudah nyah-nyoh itu. Apalagi adik iparnya Bobi Nasution, gubernur Sumatera Utara. Sulitnya seperti apa? Nginep dulu di Medan, di rumahnya adiknya. Apa dia tidak ngabari sama sekali? Atau cara berkomunikasi? Tobat ini saya ini. Loh jangan-jangan loh, Bobi Dewi tidak cukup banyak dapat info memadai dari bawahnya. Ngerti bener itu segitu parahnya bencana itu. Bisa juga. Bukankah kabupaten kota di wilayah Sumatera Utara terkena imbas? Mengapa tidak berkoordinasi meminta bantuan ke BPBD provinsi? Apa info di lapangan sengaja ditahan? Tidak diteruskan pada gubernur Sumatera Utara. Loh kok di media disebut ada 17 kabupaten kota di provinsi Sumatera Utara terlibat siklon? Hah? Kok tidak ada kabar nih? Ini balik nih ke pernyataan kepala BNPB ini. Kenapa sih mesti ditahan? Pejabat negara yang mau ke lokasi. Apa yang disiapkan di tempat yang tidak ada, yang paling parah? Apa tidak kasihan sama warga? Yang sudah kehilangan banyak hal. Pejabat-pejabat itu yang ditunggu kebijakannya, bos. Kewenangannya. Bukan ngenteni beras. Kayak Pak Zulhas saya gue beras 5 kilo tok. Lo bagi Gibran juga, berkoordinasi itu ya emang wajib sebagai pejabat. Biar bawahnya ngerti apa maunya pimpinannya. Tapi itu sebatas pemberitahuan saja. Dirinya mau datang gitu loh. Nggak usah kencan waktunya. Harap jagong manten. Lo apa sekelas Wapres? Tidak merasa yang berlangsung di Sumatera itu tidak sesuatu yang memilukan. Tidak sesuatu yang membuat penderitaan rakyat. Sama sekali tidak menggugah perasaannya gitu. Apa tidak dilihat tuh ada rumah turun perlahan ke bawah tanah yang longsor, masuk sungai, hanyut ke tepi laut, gajah mati kejepit kayu. Gak tega. Ada pula yang mengevakuasi warga mesti pakai rakit, padahal sudah tidak ada genangan loh. Lah dibawa langsung susah nembus tanah berlumpur. Tidak duit tenaga blas. Ada beberapa kendaraan truk mobil terhanyut begitu saja. Ada ratusan truk motor terkubur lumpur dan sebagainya. Meski nunggu apa sih wakil presiden kok ditahan-tahan buat melihat secara langsung. Gimana beratnya rakyat ngadepin ini semua. Apa sedang ngumpulin bantuan? Kesana sekalian bawa gitu. Udah ndak usah sekelas Wapres mikirnya kebijakan bos. Jangan ngumpulin apa yang dibawa. Yang dibawa sudah ada yang mikirin sendiri. Langkah konkret biar tidak kelamaan. Yang ngungsi biar segera terurus. Jadi Kak Wapres tidak merasa malu. Tidak usah malu tuh. Negara tetangga kita, Malaysia sudah ngedrop bantuan. Kemarin wis mendarat di Aceh loh. Itu warga luar negeri, tetangga kita. Lebih peduli dengan pejabat-pejabat kita yang harusnya punya kewajiban langsung ngurusin warganya yang kena bencana. Lalu terus Menko Infrastruktur sama wilayah Mas AHY memberangkatkan kapal pengangkut sembako serta obat-obatan. Hebat tuh. Gercep. Walaupun pakai kapal laut loh. Bantuan itu tidak sampai 24 jam. Akan mendarat di Lok Semawe Aceh sana. Setidaknya meski tidak datang ke Sumatera, ada sesuatu yang dikirim meringankan beban. Lu iki loh. Malah keluarga yang sudah jadi presiden 2 kali, wali kota, wakil presiden. Nggak ada seruing-seruing belas. Nggak baca dimanapun. Ngapa ngono loh? Biar masyarakat itu tahu apa yang dilakukan oleh para pejabat yang mantan presiden, mantan wali kota, yang sekarang juga Wapres tuh. Kalau duitnya dieman-eman buat kontestasi Gibran 2029, ini saya nggak nuduh loh.
Ya nggak usah ngeluarin duit sendiri, galang donasi aja. Kan banyak tuh dari kader-kader simpatisan PSI yang kemarin katanya sudah galang, kan lumayan. Dengan jumlah kader yang 100.000 kan yo bisa 10 miliaran kalau 100 ribuan. Itu organ relawan itu, jangan mau nyebret tok, bengak. Yang kalau ditotal kan berapa itu? Ya, paling tidak ya 300-an wong. Urunan ngatusan. Berarti kan dapat berapa itu? Udah banyak tuh. Durung YouTuber Nusantara itu. Hah? Galang donasi dari channelnya kalau berani. Berani gak? Lah kok kabeh bisu. Belas ra ono sing rembug babakan bencana. Ya relawane, ya YouTubere, ya partene. Ini musibah loh. Hah? Bagi Jokowi itu kok enggak termenarik itu. Enggak penting buat mereka kelihatannya. Sampai ada gajah nyungsep di Aceh kok. Mati kejepit kayu. Mati karena bencana. Itu enggak bikin terenyuh mereka tuh. Kenapa saya bilang terenyuh? PSI sekarang lambangnya gajah loh. Kalau ada gajah yang mati kejepit, kenapa nggak merasa terenyuh? Tergerak turun ke sana untuk menyelamatkan gajah-gajah yang sekarang sudah terpinggirkan karena lokasinya sudah terbabat habis. Ini kesempatan. Bila di Aceh, di Sumatera Utara, di Sumatera Barat, PSI itu belum ada suaranya loh. Renek. Itu bisa buat narik simpati. Belum lagi tuh Sekjen PSI kan sudah punya kewenangan soal hutan. Jadi Menteri Kehutanan. Jangan-jangan malah ora cetha ini yang mengakibatkan illegal logging ini justru Menteri Kehutanannya tersangkut ini. Bahaya ini, saya nggak nuduh loh. Ini cuma perkiraan-perkiraan. Kemarin wis kena imbas, disorot banyak pihak. Kenapa didiamkan? Apa memang jadi pendukung Jokowi? Bila disorot sama publik, didiamkan begitu biar hancur karir politiknya. Atau karena ngerti, emang bencana kemarin akibat Raja Juli Antoni abai buat menertibkan tentang perambahan hutan. Ini masyarakat juga tanya itu. Dan Pak Prabowo harus tegas, salah, ganti. Nggak usah kelamaan Pak. Ini juga belum punya pengalaman apa-apa ini. Jadi Menteri Kehutanan yang harus mengelola hutan seluruh Indonesia. Ngecebret tok. Lu kan jadinya kepiye ini? Sekelas pejabat, keluarga bekas orang nomor 1. Sekarang anaknya jadi keluarga nomor 2. Begegek, ugek. Responi lemot. Kaya ora eneng koneksi. Ora satset. Bertindak gitu loh. Loh aku paham, mikir dan mempertimbangkan itu beneran perlu. Ning yo ora kesuwen. Karena yang menderita, yang kena musibah, itu sudah menderita, harus segera tertangani. Jangan pakai koma. Lo kan tragedi Sumatera itu, bencana itu kan tanggal 25 sampai 27. Idealnya paling telat 28 itu wakil presiden harus mendarat di sana. Itu tugas wakil presiden itu. Kalau terjadi bencana di negeri ini. Lu sampai kemarin siang jelang sore itu enggak ada kabar, tak goleki renek. Lu kalau sebelumnya kepala BNPB nyebut Senin bakal tiba di daerah yang terdampak, malah Pak Prabowo yang muncul. Ya itu mungkin alasannya kalian pertimbangan, kesuwen mikir. Ini enggak tak duga loh. Dia itu bingung mesti gimana di lokasi bisa. Ini bukankah berkunjung ke daerah terdampak bukan hal baru buat mereka. Waktu jadi wali kota kan juga pernah tuh nemuin kebanjiran di Solo sana. Kan enak jadi pejabat itu. Ketemu rakyat, ngobrol, berbincang sama rakyat yang mengalami musibah, butuh apa kayak wong kudu duwite dhewe wae lho. Duit negara yang dikasihkan, dijalani aja. Nek menimbang usia, latar belakang atau kebugaran tubuh, itu ndak masuk belas seorang Gibran mau seminggu urung turun. Kalau kasih bencana. Yang kayak gini memang masih layak disebut pemimpin yang peduli. Gen Z yang punya kepedulian. Yang jadi barometernya anak muda. Yang aware mau ngerti rakyatnya. Apa dia tidak mudeng tuh? Sekjen PSI Raja Juli Antoni yang jadi gerenengan bahan pembicaraan terkait kemenangan soal hutan. Siapa dia? Sekjen PSI.
partainya Pak Jokowi. Apa sekalian tuh Raja Juli, ngelihat gimana fakta yang ada. Jangan sampai nanti menyesal kayak Pak Suharyanto, kepala BNPB, yang tidak menduga banjir bandang setragis itu. Di zaman sudah serba canggih, informasi cepat tersebar di mana-mana. Masa dia nggak pernah bisa cek gimana situasi lapangan. Parahnya bencana di 3 provinsi ini. Jari opo-opo AI, algoritma, semua serba digital, kok nggak bisa memverifikasi. Bencana di puluhan kabupaten kota, itu seberapa ngerinya. Di mana rasa empatinya? Nah terus akun-akun medsos Wapres itu manfaatnya apa? Tidak buat mendedikasikan kepedulian sebagai rakyat yang lagi susah. Ayolah, melalui akun-akun medsosnya, galang pendanaan. Loh kalau akun-akun tadi sekedar buat pencitraan, merasa tinggu. Apa gunanya lapor Mas Wapres? Ora enek kelanjutannya. Serius enggak ada satupun warga korban bencana enggak ngabari di kanal-kanal official wakil presiden atau meminta supaya ada pertolongan sekarang? Enggak ada. Membandingkan antara cepat geraknya Pak Jokowi dulu sama Gibran, jomplang. Kaisang sama aja tuh, ketua umum partai. Jenom hopine fitness, badannya kekar. Lu ngerti ada saudara sebangsa dapat ujian segede ini, ya kok menengklak? Ya emang bener. Wis do buta mata buta hati. Dan Jokowi sudah bukan kita lagi seperti dulu. Makanya kawan balik kanan. Jokowi sudah bukan mereka. Nggak mudeng sama yang dirasakan rakyat. Jokowi seanak-anaknya kabeh. Itulah politisi yang sudah tercerabut dari akarnya. Dari mana sebelumnya dia berasal. Lali. Dumadining saka ngendi. Lupa asal muasal. Masa dia tidak ngerti? Masih banyak warga terisolir, belum bisa dijangkau, tidak diketahui posisinya, sehingga terancam kesehatan dan keselamatannya. Pihak petugas tidak hanya sekali 2 kali ngirim bantuan pakai heli, dijatuhkan dari pesawat yang penting bisa makan dulu. Kayak wong mangani manuk kayak plung. Ya minimal bisa bertahan hidup tuh. Tidak hanya makanan, tapi obat, pakaian bersih, selimut, tenda juga dikirimkan biar ada tempat berteduh lebih layak. Loh emang kok, nah, itu urusan politik. Kalau tidak perkara merusak nama-nama baiknya, kalau tidak menghalangi buat masa depan politik mereka, wes itu urusan penting. Parah tenan. Bagaimana ini masih dicintai oleh para pendukungnya? Di mana otak waras mereka? Saya bubrah ini. Ini saya marah ini. Tapi tetap ketawa. Karena memang lucu kalau dilihat. Sebagai masyarakat melihat para pejabat-pejabat yang tidak peduli sama sekali. Karena tekanan dan penderitaan rakyat. Salam Bagawan, salam ngobrol. Dadah.